Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan pasukannya. Jika di awal masa jabatan kita melihat para menteri digembleng di Akmil Magelang, kali ini di awal tahun 2026 mereka dipanggil ke kandang Garuda, Padepokan Garuda Yaksa Hambalang. Retret Hambalang Januari 2026 ini adalah taklimat awal tahun, di mana ini adalah fase evaluasi dan akselerasi. Tidak lagi baris berbaris, yang ada adalah teguran untuk melecut semangat. Presiden Prabowo memanggil mereka ke rumah pribadinya untuk bicara dari hati ke hati, namun dengan nada yang lebih mendesak, yaitu kerja lebih cepat atau tinggal. Mari kita simak ulasannya dalam Fakta Lengkap Retret Kabinet Prabowo Jilid 2. Kita lihat ke slide yang pertama. Pemirsa, jika Retret Magelang adalah tentang formasi, maka Retret Hambalang Januari 2026 ini adalah tentang evaluasi. Dulu di Lembah Tidar, para menteri digembleng dengan disiplin semi militer, baris berbaris, dan juga seragam loreng untuk menyamakan frekuensi dan membangun bonding emosional sebagai satu tim yang baru saja dibentuk. Fokus utama saat itu kalau kita mundur ke belakang adalah penanaman nilai anti korupsi dan juga visi bersama sebelum bekerja. Nah, kini di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang atmosfernya bergeser dari bentuknya ospek menjadi ruang yuda atau pusat komando strategis, di mana lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan, yaitu rumah pribadi dari Presiden. Ini adalah simbol loyalitas total dan ruang privat di mana teguran keras bisa disampaikan tanpa filter. Tidak ada lagi latihan fisik, pemirsa. Yang ada adalah adu data dan pertanggungjawaban kinerja selama 1 tahun. Prabowo terlihat ingin memastikan apakah sumpah setia di Magelang pada saat itu sudah diterjemahkan menjadi kerja nyata atau masih sebatas retorika. Nah, latar belakang retret kedua ini juga dipicu oleh urgensi geopolitik dan juga domestik yang memang seperti yang kita ketahui semakin mencekik. Presiden Prabowo melihat dinamika dunia yang penuh konflik dan juga perang sebagai ancaman eksistensial bagi pasokan pangan dan energi Indonesia. Prabowo mengumpulkan para pembantunya untuk menyadarkan bahwa dalam kondisi krisis global, setiap negara akan menutup diri dan mengamankan stok mereka masing-masing atau stok mereka sendiri. Oleh karena itu, agenda Hambalang jauh lebih spesifik dan juga mendesak dibandingkan pada saat agenda Magelang yang lebih bersifat filosofis dan juga pembentukan karakter. Nah, perbedaan mendasar lainnya adalah pada output yang diharapkan pada pertemuan ini. Di Magelang waktu itu outputnya adalah kekompakan tim Kabinet Merah Putih agar tidak ada matahari kembar atau ego-ego sektoral. Sementara di Hambalang sendiri outputnya adalah akselerasi eksekusi program dengan target angka yang rigid. Nah, Presiden Prabowo secara eksplisit juga memberikan teguran untuk melecut semangat birokrasi yang masih dinilai masih lambat dalam merealisasikan program padat karya dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa fase bulan madu atau orientasi sudah resmi berakhir. Retret Hambalang adalah sinyal bahwa Presiden kini menuntut hasil yang konkret. Para menteri tidak lagi diminta untuk sekedar kompak, tapi diminta untuk deliver atau memberikan hasil nyata di tengah tantangan bencana alam, ketidakpastian ekonomi global. Kita lihat ulasan di slide selanjutnya. Nah, salah satu topiknya adalah pangan yang menjadi sorotan utama dengan klaim data yang sangat fantastis, di mana Presiden Prabowo dengan bangga mengumumkan bahwa cadangan beras pemerintah atau CBP saat ini telah menyentuh atau menembus level 3 juta ton. Ia mengklaim angka ini sebagai yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia, melampaui era keemasan Presiden Soeharto pada saat itu yang memang disebut-sebut sebagai swasembada pangan yang puncaknya hanya mencapai level 2 juta ton di gudang pemerintah pada saat itu. Nah, bagi Presiden Prabowo ini adalah bukti bahwa strategi berdikari mulai menunjukkan hasil di tengah ancaman krisis pangan global. Tidak hanya beras saja, tapi definisi swasembada pangan juga diperluas secara signifikan dalam pembahasan di Hambalang. Presiden Prabowo menekankan bahwa kemandirian pangan tidak boleh terpaku pada beras saja, tetapi juga jagung, singkong, dan juga sumber protein lainnya. Strategi ini diambil untuk mengantisipasi skenario terburuk jika perang atau pandemi kembali menutup keran impor pangan dunia. Nah, ketergantungan impor dianggap sebagai titik lemah pertahanan negara yang harus segera dituntaskan. Selain pangan, agenda Hambalang juga diisi dengan laporan penanganan bencana yang masif, di mana Mensesnek Prasetyo Hadi merinci fokus pemulihan pasca bencana di 3 provinsi utama, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Selain itu, pemerintah juga tengah bersiaga untuk menghadapi ancaman hidrometeorologi di Sulawesi Utara, di Kepulauan Sitiro yang memang dan juga di Kalimantan Selatan akibat curah hujan tinggi pada awal tahun 2026. Ini menunjukkan pergeseran fokus dari teori ketahanan di Magelang menjadi penanganan krisis real di lapangan. Nah, untuk menjawab tantangan konektivitas di daerah rawan bencana, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga memamerkan kinerja Satgas Jembatan. Ada sebanyak 11 jembatan gantung baru yang telah dibangun untuk memastikan akses pendidikan dan ekonomi tidak terputus. Lokasinya tersebar mulai dari
Ciwaringin, Jawa Barat, Deli Serdang, Sumut, hingga Parigi Motong di Sulawesi Tenggara. Dan pembangunan jembatan ini dijadikan simbol bahwa negara hadir hingga ke pelosok desa terpencil. Namun di balik klaim sukses ini, tantangan iklim dan juga lingkungan masih menjadi gajah di pelupuk mata. Fokus pembahasan lebih banyak pada penanggulangan dampak atau kuratif seperti membangun jembatan dan juga menyiapkan logistik daripada menyelesaikan akar masalah seperti misalnya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang memicu bencana itu sendiri. Nah, evaluasi mendalam mengenai tata kelola lingkungan tampaknya masih belum menjadi prioritas utama dalam retret kali ini, pemirsa. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG masih menjadi bintang utama dalam evaluasi 1 tahun kabinet. Pemerintah sendiri mengklaim capaian yang luar biasa dengan menjangkau 55 juta penerima manfaat yang sudah dimulai atau sejak 1 tahun sejak dimulai, yaitu pada 6 Januari 2025. Nah, untuk memberikan konteks kesuksesan, Prabowo membuat komparasi internasional dengan yaitu di negara Brazil. Prabowo menyebutkan Brazil butuh waktu 11 tahun untuk mencapai ke level 40 juta penerima. Sedangkan Indonesia sendiri melampaui angka ini hanya dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun saja. Nah, untuk tahun 2026 target penerima manfaat ini dikerek naik menjadi 82,9 juta orang, di mana ekspansi ini akan didukung oleh 35.000 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemerintah tampaknya memang ingin menjadikan program ini sebagai legasi utama pengentasan kelaparan dan juga stunting secara struktural dan juga masif. Namun data statistik yang mentereng ini menyimpan catatan yang kelam yang tidak bisa diabaikan, kita tidak bisa menutup mata. Pemerintah mengakui ada 15 insiden keracunan makanan selama pelaksanaan program 1 tahun terakhir. Meskipun Prabowo menyebut angka keberhasilannya kalau secara persentase adalah 99,99% dan menilai kekurangannya hanya 0, sekian persen. Bagi keluarga korban ini kan statistik yang merupakan tragedi, pemirsa. Konsep zero defect yang diharapkan Presiden masih harus diuji ketat dan harus dicek lagi di lapangan. Evaluasi MBG di Hambalang ini pada akhirnya lebih banyak berbicara tentang kuantitas dan juga skala, namun minim untuk pembahasan tentang kualitas, nutrisi, dampak ekonomi lokal dan juga pengawasan higienis yang lebih ketat. Di mana tantangan terbesar pada tahun 2026 adalah memastikan ekspansi ke 82 juta orang ini nggak akan memakan korban lagi dan juga standar keamanan pangannya harus dipastikan dan tidak membahayakan anak-anak. Nah, pemirsa, di sisi lain dari retret Hambalang kemarin adalah munculnya pecut bagi para menteri di bidang ekonomi. Presiden Prabowo memberikan teguran keras agar kabinetnya bekerja lebih cepat, terutama di sektor padat karya. Ia menyadari bahwa stabilitas pangan saja nggak cukup, pemirsa, jika rakyat tidak memiliki pekerjaan dan juga penghasilan. Oleh karena itu, program penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas mutlak yang harus dikebut di tahun kedua ini. Salah satu fokus utama yang didorong adalah pembangunan kampung nelayan merah putih dan juga industri perkapalan ikan. Prabowo melihat bahwa sektor perikanan memiliki dua fungsi strategis, di mana yang pertama adalah industri ini bersifat padat karya yang bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal. Dan yang kedua, hasil tangkapannya juga akan meningkatkan produksi protein nasional yang sejalan dengan visi swasembada pangan. Teguran ini mengindikasikan adanya ketidakpuasan Presiden terhadap kecepatan birokrasi dalam 1 tahun terakhir, di mana Prabowo tampaknya merasa bahwa mesin pemerintahannya masih belum jalan dengan RPM atau dengan kecepatan yang maksimal. Prabowo ingin memangkas hambatan administratif yang membuat program-program kerakyatan terhambat di meja birokrasi. Strategi hilirisasi protein melalui kampung nelayan ini juga menjadi upaya untuk diversifikasi ekonomi agar nggak hanya bergantung pada pertambangan saja. Dengan memperkuat basis ekonomi di pesisir, pemerintah berharap bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan juga menyentuh lapisan masyarakat bawah. Nah, retret ini menegaskan bahwa bagi Prabowo, kinerja menteri diukur dari seberapa cepat mereka bisa mengubah kebijakan menjadi lapangan kerja yang nyata. Para menteri kini membawa pulang PR atau tugas yang besar untuk segera merealisasikan target-target padat karya ini sebelum evaluasi berikutnya, atau mungkin menghadapi risiko reshuffle jika gagal mengikuti ritme atau kecepatan dari sang presiden. Pemirsa, di balik gemerlap angka statistik Hambalang yang tadi kita sudah lihat bersama-sama, masyarakat sipil mengingatkan kembali bahwa klaim sukses pemerintah masih terasa terjebak pada kuantitas fisik semata dan mengabaikan kualitas serta akuntabilitas publik. Narasi presiden yang cenderung disebut-sebut anti kritik dan mempertentangkan aktivis dengan rakyat justru menilai atau dinilai membahayakan
iklim demokrasi serta menutup mata pada akar masalah kebijakan lingkungan. Kalau kita berkaca pada bencana di akhir tahun lalu. Evaluasi kabinet ini juga dianggap rapuh karena absennya pembahasan fundamental, yaitu tadi mengenai penegakan hukum dan juga jaminan hak asasi manusia yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan. Tahun 2026 akan menjadi ujian sejarah. Apakah ambisi besar Prabowo mampu menghadirkan kemakmuran nyata atau hanya berakhir sebagai deretan angka di atas kertas?